Maka kita lanjut ya ke peran manajemen. Nah, ini adalah peran manajemen. Tentu sebagai pengambilan keputusan, ya kita harus bisa berpikir bagaimana membuat suatu inovasi yang efisien, yang efektif, kemudian bisa berkolaborasi, punya akses yang lebih baik kepada pasien ya, supaya dia bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, dengan mudah, efisien, baik secara waktu, baik secara biaya, memberikan perawatan yang lebih akurat, tepat waktu, dan terpersonalisasi. Kemudian koordinasi juga semakin mudah dan semakin cepat. Tetapi manajemen juga harus memperhatikan bagaimana keamanan datanya, bagaimana kesetaraan digitalnya, bagaimana adopsi teknologinya, termasuk juga etika dan regulasi. Nah, itu yang perlu dikaji dari sisi manajemen ya, bahwa sekarang itu sudah pada transformasi digital. Maka dalam menetapkan teknologi apa yang akan dibangun oleh rumah sakit perlu ada beberapa indikator pertimbangan. Nah, tadi contohnya akses, efisiensi, kolaborasi ya, kemudian perawatan yang lebih baik. Transformasi artinya adalah perubahan sistem ya, dari yang manual menjadi berbasis teknologi. Nah, ini kita perlu mengkaji sistem-sistem digital apa yang perlu kita bentuk untuk mendukung pelayanan kesehatan. Digitalisasi ya itu mengintegrasikan segala sistem manajemen baik itu di bangunan, tata udara, ya listrik, aset untuk dapat menghasilkan wawasan real time berbasis data. Jadi nantinya data tersebut itu bisa membantu manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuannya untuk memberikan pengalaman terbaik dalam hal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pasien dan keluarga. Ya, jadi di sini contohnya keluhan pasien itu bisa mudah ya disampaikan, bisa juga lebih mudah ditangani karena lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Kemudian penanganan pasien, dia dokter bisa bertanya menggunakan telemedicine ke rumah sakit lain atau mentransfer pasien sekarang bisa lebih mudah ya. Jadi eh, rekam medis itu bisa diakses di rumah sakit rujukan tanpa harus melakukan pemeriksaan ulang. Jadi akan semakin cepat dalam penanganan. Kemudian misalnya dia jauh lokasinya, maka dia bisa juga dulu dilakukan peninjauan atau diagnosa jarak jauh ya untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diharapkan ketika si pasien itu terlambat datang ke pasienkes. Jadi di situ ya. Jadi kalau misalnya lokasinya jauh, bisa diidentifikasi dulu oleh dokternya apa yang harus dilakukan sampai dengan dia menuju pasienkesnya. Termasuk juga billing ya, pembayaran itu juga semakin mudah dengan namanya sistem informasi, tidak perlu lagi melakukan pencatatan. Kemudian AI itu bisa membantu pengambilan keputusan. Ini contohnya gejalanya seperti ini, nanti akan keluar apa itu nama penyakitnya, apa saja tindakan yang perlu dilakukan, apa saja obatnya. Sekarang sudah berkembang teknologi AI seperti itu. Begitu juga dengan VR ya. Sekarang kita kalau pakai VR itu bisa digunakan sebagai fisioterapi. Fisioterapi pasien stroke. Nah, fisioterapi kecemasan ya, tingkat kecemasan pasien. Kemudian tadi fisioterapi terkait aspek fisik. Nah, itu bisa digunakan menggunakan metaverse. Nah, nanti teman-teman juga bisa berkolaborasi lagi seperti apa yang bisa kita gunakan di teknologi kesehatan yang bisa membantu perawatan kesehatan. Bahkan teknologi VR itu juga bisa dijadikan pra operasi, belajar dokter ya. Jadi dokter itu bisa belajar melakukan operasi menggunakan AI, termasuk juga bisa dilakukan untuk pembelajaran kedokteran. Jadi sangat banyak teman-teman yang bisa teman-teman identifikasi tentang yang namanya teknologi, penggunaan teknologi dengan metaverse atau augmented reality atau virtual reality.
Nah, ini menjadi kecanggihan teman-teman ya. Nanti teman-teman akan paham bagaimana membangun augmented reality dan seperti apa sih itu teknologi virtual reality dan kira-kira apa ya yang akan kita bangun supaya pelayanan kesehatan kita tuh punya nih teknologi yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Jadi sebagai pesaing ya. Jadi kita menciptakan suatu teknologi yang bisa bersaing dengan rumah sakit lain yang tidak dimiliki, yang bisa menjadi keunggulan rumah sakit. Ini ada beberapa contohnya ya. Kalau transformasi digital, kalau misalnya di RSUD Banyumas, ini tadi dia ada Nanda namanya. North American Nursing Diagnosis Association, ada NIC, Nursing Intervention Classification, ada NOC, Nursing Outcome Classification yang diterapkan oleh staf perawat. Jadi nanti di situ ada klasifikasi tindakan-tindakan penyakit yang harus dilakukan perawat. Jadi langsung keluar. Misalnya sakitnya itu ini, apa yang harus dilakukan oleh perawat nanti akan keluar informasinya. Ya, itu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi diagnosa. Kemudian di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Soekarjo ya di Purwokerto. Ini ada implementasi computerized billing system CB, CB, CBS ya. Jadi di sini sistemnya itu akan mudah dalam melakukan transaksi pembayaran keuangan dan terintegrasi langsung dengan BPJS. Jadi lebih mudah ketika melakukan pembayaran.